Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danis Farina, NIM 856606249. Saya mahasiswa Universitas Terbuka semester 7, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Salut Mentari Muara Enim. Mata kuliah Praktikum IPA di SD. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum pada gaya. Gaya merupakan suatu besaran yang memiliki besar dan arah atau besaran vektor. Ada 3 yang akan saya amati, yaitu yang pertama gaya statis, yang kedua gaya magnet, dan yang ketiga gaya gesek. Untuk kegiatan praktikum yang pertama, saya akan memulai dengan gaya statis. Gaya statis adalah gaya tarik atau tolak antara benda yang bermuatan listrik dan dalam keadaan diam. Gaya ini terjadi karena muatan listrik tersebut tidak bergerak. Dalam praktikum ini, tujuannya mempelajari gaya listrik statis untuk memahami konsep dasar statis, mengetahui sumber dan pemicu listrik. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada sisir plastik, yang kedua rambut seseorang yang agak tebal dan kering, yang ketiga potongan-potongan kertas kecil, dan alat tulis. Di sini saya akan menggosok sisir plastik kepada rambut. Untuk menghasilkan gaya listrik statis, sehingga setelah sisir digosok ke rambut, potongan-potongan kertas kecil menempel pada sisir plastik sehingga menimbulkan gaya listrik statis. Sisir plastik yang digosokkan pada rambut kering akan bermuatan listrik statis, sehingga dapat menarik potongan kertas kecil karena adanya gaya tarik antara muatan listrik pada sisir dan kertas. Kesimpulan pada praktikum ini menunjukkan bahwa antara sisir dan rambut menghasilkan muatan listrik statis yang menimbulkan gaya tarik. Praktikum yang kedua yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau tolak yang terjadi antara objek yang memiliki medan magnet. Gaya ini dapat menarik benda-benda tertentu dan saling menarik atau menolak antar kutub magnet yang berbeda atau sama. Pada praktek kali ini, tujuannya untuk mengidentifikasi jenis bahan yang memiliki sifat magnetik atau dapat ditarik oleh magnet dan bahan yang tidak memiliki sifat magnet. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini yaitu ada magnet batang, yang kedua ada jarum jahit, yang ketiga ada aluminium, yang keempat ada seng, yang kelima seutas benang jahit, yang keenam potongan plastik, yang ketujuh potongan kertas, dan yang kedelapan isolasi plastik serta alat tulis. Untuk yang pertama, saya akan melakukan percobaan kepada jarum jahit.
Di sini, jarum jahit tertarik oleh magnet karena terbuat oleh besi atau baja yang bersifat magnetis. Yang kedua, pada bahan aluminium. Di sini, aluminium tidak tertarik oleh magnet karena aluminium adalah bahan yang non-magnetis. Yang ketiga, kepada seng. Seng di sini tertarik oleh magnet karena bersifat magnetis atau mengandung logam ferromagnetik. Yang berikutnya di sini ada seutas benang jahit. Ada seutas benang jahit tidak tertarik oleh magnet karena benang adalah bahan non-magnetik. Selanjutnya kepada plastik. Di sini plastik tidak tertarik oleh magnet karena plastik adalah bahan non-magnetis. Berikutnya kepada potongan kertas. Potongan kertas tidak tertarik oleh magnet karena potongan kertas adalah bahan non-magnetik. Dan yang terakhir kepada isolasi plastik. Di sini isolasi plastik tidak tertarik oleh magnet karena isolasi plastik adalah bahan non-magnetik. Untuk kesimpulannya, gaya magnet hanya menarik bahan-bahan yang mengandung besi, nikel, atau kobalt. Sedangkan bahan seperti aluminium, benang, plastik, kertas, dan isolasi plastik tidak terpengaruh oleh gaya magnet. Kegiatan praktikum yang ketiga, di sini saya akan melakukan praktikum atau pengamatan tentang gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda bersentuhan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Adapun tujuan dari praktikum ini untuk mempelajari sifat gaya gesek dan mengukur besarnya gaya gesek pada permukaan tertentu secara singkat dan jelas. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada neraca pegas, yang kedua balok kayu atau saya ganti dengan tas yang berisi laptop, dan yang ketiga alat tulis. Saya akan melakukan praktek yaitu pada gaya gesek, dan saya akan menarik tas yang berisi laptop dengan menggunakan neraca pegas. Ini hasil dari pengamatan yang telah saya lakukan menggunakan neraca pada tas yang berisi laptop menunjukkan bahwa massa tas adalah 1000 gram dan gaya normal
yang bekerja adalah 10 Newton. Ini berarti tas tersebut adalah 10 Newton sesuai dengan gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Kesimpulan dari gaya gesek yang menggunakan neraca menunjukkan massa tas yang berisi laptop adalah 1000 gram dengan gaya berat 10 Newton. Hal ini membuktikan bahwa neraca dapat mengukur massa dan berat benda secara tepat. Inilah ketiga praktikum yang telah saya lakukan tentang gaya listrik statis, gaya magnet, dan gaya gesek. Dadah!